warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar anak-anak sehat semua ya. Anak-anak, hari ini kita belajar masih di tema C ya. Anak-anak, untuk materi hari ini kita akan belajar matematika. Anak-anak bisa membuka buku tema C di halaman 5 ya. Atau kita bisa lihat daftar isi ya. Untuk materi matematika hari ini kita melakukan pengukuran panjang benda menggunakan penggaris ya anak-anak. Pasti anak-anak semua memiliki penggaris di rumah ya. Anak-anak di halaman 5 di situ ada ayo mengukur. Kita bisa membaca yang ayo mengukur. Salah satu benda yang ada di dalam tas Nina adalah penggaris. Penggaris Nina berbentuk persegi panjang ya. Seperti kemarin kita sudah belajar tentang benda ya di pelajaran bahasa Indonesia. Termasuk salah satunya benda persegi panjang. Salah satu persegi panjang adalah penggaris. Ini anak-anak. Contohnya ya. Ini persegi panjang penggaris yang Bapak pegang saat ini. Ya. Penggaris tersebut digunakan Nina untuk mengukur panjang benda ya. Selain penggaris, anak-anak bisa melihat gambar di sini. Untuk mengukur ada beberapa. Satu di sini ada penggaris ya. Terus meteran pita ya. Meteran roll kecil, meteran roll besar. Biasanya meteran pita ini bisa buat mengukur saat kita membuat pakaian atau celana. Meteran roll kecil biasanya untuk mengukur suatu ruangan, contohnya kelas kita itu biasanya akan diukur ya, ukur meja, ukur kursi ya. Meteran roll besar biasanya itu untuk pengukuran jalan ya, salah satu contohnya ya anak-anak ya. Anak-anak nah perhatikan alat ukur panjang pada gambar ya. Sekarang ayo mencoba mengukur panjang benda dengan penggaris. Satuan panjang pada penggaris adalah sentimeter ya. Satuan penggaris biasanya ditulis dengan sentimeter. Sentimeter atau sentimeter ya, atau yang biasa kita singkat dengan cm. Cm ya. Cm ini adalah sentimeter. Nah, anak-anak bisa memperhatikan gambar di sini anak-anak. Nah, letakkan pangkal benda sejajar dengan angka 0. Setelah itu, lihat angka yang sejajar dengan ujungnya. Ya, di sini. Jadi, panjang krayon adalah 4 cm, ditulis 4 cm. Nah, Bapak beri lagi contoh satu. Nah, ini contoh ya. Di sini kita taruh di ujungnya, dari ujung paling pangkal paling depan ya. Ini angka 1. Di depan ini ada angka 0 ya. Contoh spidol ini. Berarti berapa panjang spidol ini? Kita lihat. Nah, panjang spidol ini kurang lebih 14 cm ya. Anda atau anak-anak juga bisa mengukur pensil atau tempat penggaris Anda di rumah. Berapa ukuran panjang atau sentimeter pensil dan penggaris Anda ya. Lalu yang kedua, nah
Untuk matematika yang kedua, melakukan pengukuran panjang benda dengan satuan yang sesuai dengan bendanya. Anak-anak bisa membuka halaman, sebentar ya. Nah, anak-anak di sini juga ayo mengamati. Anak-anak juga bisa membaca. Kita dapat membuat tulisan pada lembaran kertas dengan jelas menggunakan pulpen. Tinta pulpen mudah diresap oleh kertas. Oleh karena itu, buku tulis terbuat dari lembaran kertas. Ukuran buku juga bermacam-macam. Contohnya ya anak-anak. Nah, lihat di buku di halaman 15. Ini di sini buku ada yang panjangnya 26 cm, lebarnya 50 milimeter atau milimeter yang biasanya disingkat dengan mm. Ya, milimeter. Ya. Juga Bapak akan buat contohnya lagi, ya, dengan buku tema C ini. Ya. Nah, untuk buku tema C ini kita akan mengukurnya ya. Nah, ukur panjangnya kurang lebih. Pertama dari sini, kita dari paling pojok atas. Sampai 20 di sini berarti. Nah, buku tematik ini kurang lebih panjangnya 25 cm sampai 26 cm untuk panjangnya. Dan untuk lebarnya, nah anak-anak juga bisa. Nah, lihat. Nah, panjangnya kurang lebih 20 cm sampai 21 cm. Nah, buku ini bisa kita sebut dengan persegi panjang. Karena apa? Karena berbeda panjang dan lebarnya, ya anak-anak. Lalu, ya. Nah, panjang dan lebar biasanya juga kita bisa mengukur dengan ruangan kelas. Contoh ya, kita kayak seperti tadi, kita ada roll besar dan roll kecil. Ya, meteran roll besar dan meteran roll kecil. Untuk pengukuran ruang kelas biasanya menggunakan roll kecil atau roll besar juga bisa ya. Nah, seperti gambar di sini. Untuk lebarnya 4 meter atau 4 m. Ya, meter. Atau yang biasa disingkat meter itu m. Nah, ya. Untuk lebarnya 4 meter. Untuk panjangnya 6 meter. Lalu selanjutnya menjelaskan sifat dan melakukan konveksi satuan panjang dari meter ke sentimeter atau sebaliknya. Nah, anak-anak bisa membuka di halaman
Nah, anak-anak bisa membuka di halaman 26. Ya. Untuk konveksi ya, melakukan konversi suatu panjang dari meter ke sentimeter atau sebaliknya, anak-anak bisa membuka di halaman 26. Nah, di situ ada tulisan ayo berhitung. Meja makan di rumah Lani panjangnya 150 cm atau biasanya 1 meter 50 cm ya. 1 meter itu biasanya diukur dengan 100 cm ya. 1 meter sama dengan 100 cm. Ya. Lihat anak-anak. Nah, di sini ada suatu satuan panjang dapat diubah menjadi satuan panjang lainnya. Hubungan antara satuan panjang adalah sebagai berikut di sini. Ya, anak-anak bisa lihat di sini. Ya. 1 meter sama dengan 100 cm ya. Lalu 1 cm atau 1 cm 1 cm sama dengan 10 milimeter. Yang ketiga, 1 meter pun 1 meter 1000 milimeter. Nah, anak-anak, untuk konveksi 1 meter bisa sama dengan 100 cm ya. Untuk centimeter, panjang 1 meter itu panjangnya 100 cm. Tapi jika dikonveksi menjadi milimeter, 1 meter itu sama dengan 1000 milimeter ya. Jika dikonveksi menjadi centimeter, panjangnya 1 meter itu 100 cm. Jika dikonveksi menjadi milimeter, menjadi 1000. Ya, di sini perhatikan contoh berikut. Jika panjang tali 2 meter 75 cm, berapa panjang tali dalam satuan centimeter? Nah, di sini ya ada contohnya ya anak-anak di sini. 2 meter sama dengan 200 cm. 75 cm sama dengan 75 cm. 2 meter 75 cm sama dengan 200 cm ditambah 75 cm sama dengan 275 cm. Jadi panjang tali adalah 275 cm. Ya, anak-anak, jika ada 2 meter tinggal kita ganti. Contoh ini 1 meter 100 cm. Kita juga bisa ganti 2 meter. 2 meter berarti di sini pun kita ganti menjadi 200 cm ya.
Setiap meternya tinggal ditambah, ya anak-anak. Contoh lagi, 3 cm. 3 cm sama dengan, kita hapus, jadi 300 cm. Mudah kan anak-anak? Ya, sama saja. 3 meter sama dengan 300 cm. Nah, jika di meternya ditambah di bawah ini 3 meter, untuk dijadikan ke milimeter, nah tinggal kita ganti 3. Jadi 3000 milimeter, ya. Sama saja di sini, sentimeter, milimeter. Nah, kalau 1 cm kan 10 milimeter. Kalau misalnya 3 cm, berarti di sini kita ganti 30 milimeter. Ya. Lanjut. Ya. Yang matematika melakukan penjumlahan antara satuan panjang. Ya. Satuan panjang. Ya, satuan panjang. Nah, anak-anak bisa membuka di halaman 29. Yang ayo berhitung. Ayah Nina akan membuat rak buku untuk Nina. Ayah mengukur panjang kayu menggunakan meteran tol kecil. Nah, di sini ada gambarnya anak-anak. Berapa panjang kayu yang diukur ayah? Nah, di sini ada terlihat berapa sentimeter. Perhatikan gambar di samping, berapa anak-anak ini? Kurang lebih 215 cm. Ya. 215 cm sama dengan berapa? 2 meter ditambah 15 cm. Nih, anak-anak kita bisa buka di halaman 30. Nah, 30 ya. Nih. 2 meter 15 cm sama dengan 2 meter ditambah 15 cm. Ya. Sama dengan 200 cm tambah 15 cm sama dengan 215 cm. Ayah Nina membutuhkan kayu lagi sepanjang 3 meter 25 cm. Kayu manakah yang dapat kita pakai? Ayo lihat ya. Kita lihat di bawah ini. Ya. Ini ada gambar. Anda bisa atau anak-anak bisa melihat yang ada di lingkaran berapa sentimeter kah? Ya. Lalu berapa panjang kayu yang digunakan ayah Nina keseluruhannya? Untuk menjumlahkan satuan panjang kayu harus menyamakan satuan terlebih dahulu. Panjang kayu yang digunakan ayah Nina adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat. Panjang kayu, panjangnya 2 m. 2 m itu apa? 2 meter. 15 cm sama dengan 15 cm. Ditambah 3 m 25 cm ya. 2 meter tambah bawahnya lagi 2 meter ditambah 3 meter ditambah 15 cm ditambah 25 cm. Bawahnya lagi ya, berarti 5 meter ditambah 40 sama dengan, berarti keseluruhannya berarti ayah Nina membuat apa? Rak ini keseluruhannya 5 meter ditambah 40 cm atau 540 cm ya. Panjang kayunya 2 meter 15 cm ditambah
3 meter 25 cm ya. 2M itu sama dengan meter. 15 cm sama dengan sentimeter. Kali lagi seperti ini ya. Sentimeter disingkat menjadi cm, milimeter disingkat menjadi mm, meter disingkat menjadi mm. Jadi jadi m ya, meter ya. Ini caranya anak-anak. Ya. Semoga anak-anak sampai sini paham ya. Jika anak-anak yang belum paham, boleh japri ke Bapak secara chatting atau video call langsung. Nanti akan Bapak jelaskan supaya anak-anak paham ya. Demikian dari Bapak. Wassalamualaikum